Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mas dan Mbak sekalian, semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan semua aktivitas ini dengan begitu mudah. Salawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan juga pengikut-pengikutnya yang selalu setia pada Nabi Muhammad, dan kita juga selalu menanti-nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Mas dan Mbak sekalian, alhamdulillah hari ini Ustazah berkesempatan untuk menyampaikan sirah Nabi Muhammad pada saat usia Nabi Muhammad 0 sampai 25 tahun. Mas dan Mbak sekalian, sebelumnya Mas dan Mbak sekalian sudah mendapatkan sirah bahwa waktu itu Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah sampai Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Nah, setelah usia 6 tahun dan dengan disebabkan oleh kejadian-kejadian istimewa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad, ketika itu Nabi Muhammad kemudian dikembalikan kepada ibundanya Aminah. Ketika usia 6 tahun, ibunda Aminah mengasuh Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang dan dengan pendidikan yang terbaik. Dan ketika usia tersebut, Aminah, Nabi Muhammad dan juga kakeknya ditemani juga oleh asistennya yaitu yang bernama Ummu Aiman. Mereka mengunjungi makam Abdullah di kota Baqi. Saat mereka pergi ke sana, mereka kemudian menziarahi makam Abdullah dan mereka menetap di sana kurang lebih sekitar 1 bulan lamanya. Dan ketika berada di Baqi, ibunda Nabi Muhammad SAW sakit, dan ketika mereka dalam perjalanan pulang, sakit ibundanya Nabi Muhammad semakin parah, dan juga setelah itu ibunda Nabi Muhammad menghembuskan nafasnya yang terakhir. Akhirnya setelah itu Nabi Muhammad dalam usia 6 tahun, Nabi Muhammad sudah menjadi yatim dan piatu. Kemudian setelah ibundanya meninggal, Nabi Muhammad berada dalam pengasuhan kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi Muhammad mendapatkan banyak keistimewaan, banyak hal-hal yang tidak diberikan oleh anak dari kakeknya tersebut. Jadi Nabi Muhammad itu diberikan kasih sayang yang lebih, kemudian perhatian yang lebih, dan juga hal-hal yang melebihi dari anak-anaknya Abdul Muthalib. Namun sayang sekali ketika Nabi Muhammad waktu itu usia 8 tahun, kakeknya pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dalam usia Nabi Muhammad yang begitu belia, dia sudah kehilangan 3 orang yang sangat dikasihinya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad berada dalam pengasuhan pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib adalah saudara kandung dari Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Dan dalam pengasuhannya Abu Thalib, Nabi Muhammad juga mendapatkan kasih sayang yang sangat berlimpah. Nabi Muhammad sangat bahagia ketika diasuh oleh Abu Thalib. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya dalam berdagang ke Syam. Nah, dalam perjalanan di Syam, mereka bertemu dengan seorang pendeta atau seorang rahib di Buhairah. Dan pendeta tersebut mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba utusan Allah, seorang manusia utusan Allah, dan seorang manusia yang dipilih oleh Allah yang nantinya akan menjadi seorang rasul. Sehingga pendeta itu memberikan nasihat kepada Abu Thalib untuk menjaga Nabi Muhammad dan juga untuk meninggalkan Syam ini sesegera mungkin agar keberadaannya tidak diketahui oleh kaum Yahudi, karena itu bisa mengancam jiwanya. Akhirnya Abu Thalib pun membawa Nabi Muhammad untuk segera pulang ke negeri Mekah. Setelah itu Nabi Muhammad pun masih dalam pengasuhan Abu Thalib pamannya. Di sela-sela aktivitas dan kegiatannya, Nabi Muhammad juga melakukan aktivitas seperti pemuda-pemuda yang lain, yaitu menggembala kambing.
Dalam menggembala kambing itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang didapat oleh Nabi Muhammad. Salah satunya adalah pembelajaran tanggung jawab. Bagaimana bertanggung jawab dengan apa yang sedang dia laksanakan. Bertanggung jawab dengan kambing-kambingnya, bertanggung jawab dengan makanan-makanan kambingnya, dan bertanggung jawab untuk membawa kambing-kambingnya pulang ke kandangnya masing-masing. Kemudian dalam menggembala kambing ada juga pembelajaran lain, yaitu pembelajaran sabar, pembelajaran tekun, dan juga pembelajaran disiplin. Mengapa menggembala kambing? Karena kambing itu adalah salah satu hewan yang sangat susah untuk menurut. Jadi Nabi Muhammad itu menggembala kambing sembari dia juga belajar nantinya ketika nanti dia menjadi seorang rasul, dia juga sudah mempunyai sifat-sifat atau sifat-sifat yang dulu pernah dia dapatkan, seperti sifat sabar, sifat tekun, sifat disiplin, sikap tanggung jawab, seperti itu. Nah, Mas dan Mbak sekalian, ketika Nabi Muhammad waktu itu berusia, ada riwayat mengatakan bahwa Nabi Muhammad usianya 10, 14, 15, dan 20 tahun. Waktu itu Nabi Muhammad mengikuti sebuah peperangan yang terjadi antara kaum Quraisy dan juga melawan kaum Kinanah. Seperti itu. Jadi waktu itu kaum Quraisy dan kaum Kinanah melawan kaum Qais dan kaum Ailan. Karena waktu itu ada suatu musibah atau suatu tragedi di mana ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu kaum sehingga mencetuskan suatu peperangan. Dan Nabi Muhammad waktu itu usianya masih sangat muda sudah mengikuti perang tersebut. Dan perang tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 tahun. Dan ketika Nabi Muhammad waktu itu berusia 25 tahun, Nabi Muhammad juga menjadi salah satu anggota dalam musyawarah membentuk suatu perjanjian yang namanya perjanjian Hiflul Fudul. Jadi perjanjian itu adalah perjanjian yang dibuat supaya untuk melindungi masyarakat dan juga kaum-kaum Quraisy dari ketertindasan, penistaan, kemudian dan perlakuan semena-mena dari kaum-kaum yang lain. Karena kaum Quraisy itu terkenal dengan kaum yang sangat menjunjung tinggi sukunya, sehingga waktu itu perjanjian ini mengikat mereka, dan ini semacam seperti lembaga keamanan bagi suku Quraisy, seperti itu. Nah, Mas dan Mbak sekalian, Masya Allah, ketika kita telusuri sejarah Nabi Muhammad waktu kecil dan waktu remaja, Masya Allah ya, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga dengan mengetahui sejarah Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad kecil dan remaja, semakin membuat kita terbuka matanya dan semakin membuat kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sudah cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.